Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis siang 19 Rajab 1447 Hijriah, bertepatan dengan 8 Januari 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Jami' Utsman bin Affan dalam sebuah kajian membaca kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang ke-14. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Sebelum dimulai kajian, mungkin bapak-bapak bisa maju, yang di luar bisa masuk ke dalam, biar lebih fokus kajian kita. Ya. Yang di luar masuk aja ke dalam, masih ada kosong insyaallah. Baik. Dan ini adalah kunjungan saya yang kedua kalau tidak salah ke Masjid Jami' Utsman bin Affan. Baik, kita masuk kepada bab yang ke-14. Penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, Babul iqtisadi fi ta'ah. Bab al-iqtisad fi ta'ah. Kalau diterjemahkan secara letterlek, bab sederhana di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Maksud sederhana yang disebutkan di sini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berlebih-lebihan dan tidak mengada-ngada. Tidak berlebih-lebihan dan tidak mengada-ngada. Maksudnya adalah seseorang ketika beribadah, terkhusus ibadah-ibadah sunnah, maka jangan terlalu melebihkan dari batas yang dia sanggupi. Hal ini disebabkan karena jika dia beribadah terlalu berlebih-lebihan, membuat akhirnya dia akan mudah bosan. Dan sesudah bosan, akhirnya terputus ibadahnya. Dan Islam agama wasat. Islam adalah agama pertengahan yang penuh dengan keadilan dan sikap proporsional. Tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu meremehkan. Itu yang dimaksud dengan bab ini. Jadi bab ini sekali lagi adalah seyogianya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, maka kita memakai konsep at-tawassut, yaitu pertengahan. Tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu meremehkan. Sikap pertengahan ini bagus untuk tidak mudah bosan. Karena apabila seseorang manusia bosan karena merasa dia berat, akhirnya dia terputus di tengah jalan. Karena merasa berat, akhirnya dia malas. Akhirnya tidak pernah lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, dinullah wasatun bainal ghalifi wal jafi anhu. Agama Allah Subhanahu wa taala itu pertengahan antara seorang yang berlebihan di dalamnya dan seorang yang meremehkan di dalamnya. Kemudian penulis, dan ini termasuk daripada mahasin ad-din al-islami, termasuk daripada kebaikan keislaman, kebaikan agama Islam.
bahwa agamanya tidak rahbaniyah. Rahbaniyah ibtada'uha, yaitu tidak terlalu beribadah yang dibuat-buat, tapi sesuai dengan kemampuan. Tidak terlalu beribadah yang dibuat-buat, tetapi sesuai dengan kemampuan. Saya beri contoh, misalkan malam, sholat malam. Seseorang dianjurkan untuk sholat malam, tapi tidak juga semalaman suntuk kecuali di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tidak juga semalaman suntuk kecuali 10 hari terakhir bulan Ramadan. Puasa, kalau tadi itu sholat, puasa sunnah. Tidak juga berpuasa wisal, yaitu puasa setiap hari, tidak pernah berbuka, tidak pernah bersahur. Tapi Rasulullah SAW kadang berpuasa sampai dikatakan beliau tidak pernah berbuka. Kadang beliau berbuka sampai dikatakan tidak pernah berpuasa. Jadi itu yang disebut dengan al-iqtisadu fis sunnah, yaitu beribadah fit ta'ah, sederhana di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti sederhana di sini maksudnya adalah tidak mengada-ngada, tidak terlalu berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan dalil yang pertama. Biasa beliau membawakan dalil dari Al-Quran dalam surat Taha ayat 1 sampai 2. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Yang artinya, Taha, tidaklah kami turunkan atas engkau Al-Quran untuk engkau supaya engkau sengsara. Artinya, bimbingan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Al-Quran itu bukan untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW, termasuk di dalamnya umat Nabi Muhammad SAW, sebagai seorang yang hidupnya susah, sengsara. Tidak. Dan ini hikmah, ini ayat hikmah dari beriman kepada kitab-kitab suci. Dan kalau orang memahami hikmah ini, niscaya dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya. Salah satu hikmah beriman kepada kitab-kitabnya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam kitab-kitabnya syariat-syariat. Dan ini termasuk daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak ada kitab suci, maka niscaya kita akan binasa, niscaya kita akan hidupnya tanpa arah. Dan penting untuk menumbuhkan hubbullah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam qalbi, agar kita senantiasa taat kepada Allah. Salah satu yang membuat seorang manusia cinta kepada Allah adalah begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kitab suci, Al-Qur'anul Karim, yang di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk. Allah berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Subhanallah, kalau antum pikirkan tidak ada Al-Qur'an, niscaya manusia kal bahaim, manusia seperti binatang. Maka petunjuk Allah atau karunia Allah melalui Al-Qur'an ini karunia yang agung. Dan itu yang membuat kita akhirnya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan, di antaranya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, al-mahabbah aslu al-iman. Rasa cinta kepada Allah itu adalah pokok dari keimanan. Baik. Di dalam ayat tadi, ma anzalna 'alaikal Qur'an tashqa. Kami tidaklah menurunkan atas engkau Al-Quran untuk engkau supaya sengsara, wahai Muhammad SAW. Ayat ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran atas Rasul SAW agar tidak sulit hidupnya, Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa di dalam ajaran Islam tidak ada ajaran yang menghantarkan kepada kehancuran.
Tidak ada yang ajaran yang menghantarkan kepada kerugian. Tidak ada ajaran yang menghantarkan kepada kesengsaraan. Kalau ada ajaran di tengah masyarakat yang menghantarkan kepada kehancuran, kesengsaraan, kerugian, itu bisa dipastikan bukan dari Islam. Saya beri contoh misalkan, zikir semalaman suntuk, tidak tidur. Ya, tidak tidur. Kemudian zikir sampai dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar, tidak pernah tidur. Ini bukan dari ajaran Islam. Karena Islam itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Innad dina yusr." Sesungguhnya agama Islam itu mudah. Bagi yang muqim, dia salatnya sempurna. Bagi yang musafir, salatnya 2 rakaat. Mudah. Bagi yang muqim, wajib puasa Ramadan. Bagi yang musafir, apalagi kalau seandainya menyulitkan, dia boleh tidak berpuasa saat musafir. Mudah. Innad din yusr. Sesungguhnya agama itu mudah. Tetapi jangan diremehkan. Akhirnya bermudah-mudah padahal diwajibkan atasnya perkara tersebut. Jadi ayat ini berkaitannya dengan bab bahwa ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, siapa yang mengikuti Al-Quran maka niscaya dia tidak akan pernah sengsara. Syaqa itu artinya sengsara. Dan ini menunjukkan kepada al-iqtisadu fit ta'ah, sederhana di dalam mengerjakan ketaatan, mudah di dalam mengerjakan ketaatan. Taat kepada Allah itu mudah, tidak sulit. Taat kepada Allah itu mudah, tidak sulit. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis adalah surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan dan tidak menginginkan kepada kalian kesulitan. Ini juga kaidah di dalam hidup kita, wahai kaum muslimin. Bahkan dari ayat ini Al-Baqarah 185 kita ambil sebuah kaidah fikih. At-ta'sir yajlibut taysir. Kapan ada kesulitan, pasti syariat memberikan kemudahan. Kapan ada kesulitan, pasti syariat memberikan kemudahan. Contoh misalkan, orang sedang operasi, kemudian dia tidak bisa kencing kecuali melalui kateter. Maka kesulitan pada saat itu. Maka pada saat itu akhirnya dia mendapatkan kemudahan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ini ayat ini agung. Membuat seorang akhirnya beribadah, mengerjakan ketaatan kepada Allah di atas kemudahan, bukan di atas kesulitan. Di atas kemudahan, bukan di atas kesulitan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis sahih, "Innama bu'itsu bil hanifiyyati samhah." Sesungguhnya aku diutus dengan ajaran yang lurus, yaitu mentauhidkan Allah, dan samhah, mudah. Ajaran Rasul SAW semuanya mudah. Tidak ada yang sulit. Tidak sanggup berpuasa karena tua, maka dia bayar fidyah. Tidak sanggup berpuasa karena sebentar lagi puasa. Tidak sanggup berpuasa karena sakit, maka dia qadha di lain hari. Kalau sakitnya sakit yang menahun, kronis, maka dia bayar fidyah dan seterusnya. Seperti itu. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Makanya sekali lagi, kalau seandainya ada ajaran di tengah masyarakat, amal ibadah di tengah masyarakat yang menyulitkan, maka bisa dipastikan bukan dari Islam. Karena Allah menginginkan bagi kita kemudahan dan tidak menginginkan bagi kita kesulitan. Contoh misalkan haji. Kenapa harus ada sampai korban haji? Ya. Padahal bagi dia yang dananya terbatas tidak disyariatkan. Disyariatkan hanya bagi yang mampu sesuai dengan peraturan.
Akhirnya mendatangkan korban, mati di tengah padang pasir. Padahal walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Manusia memiliki kewajiban terhadap Allah untuk berhaji bagi siapa yang sanggup. Yang nggak sanggup nggak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah saja. Islam sangat mudah sekali. Yang nggak akan sanggup nggak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali syariat-syariat Islam yang mudah-mudah. Contohnya misalkan berdiri di dalam sholat. Sholli qa'iman. Asal hukumnya berdiri dalam sholat. Kalau tidak sanggup, fa illam tastati fa qa'idan. Kalau tidak sanggup sholat dalam keadaan duduk. Fa illam tastati fa 'ala jamb. Kalau tidak sanggup berbaring. Yang penting dia sholat. Tidak memaksakan sesuatu yang menyulitkan dirinya. Dan biasanya syaitan itu licik. Biasanya orang-orang yang baru berhijrah, baru ingin lebih dekat dengan Allah, baru ingin istiqamah di atas agama, biasanya terkena penyakit berlebih-lebihan di dalam beribadah. Sholat saat musafir nggak mau qasar, maunya sempurna. Dan kemudian puasa tidak mau batal, padahal dia sangat lemah, beberapa kali pingsan, padahal dia sedang safar. Maka ini berlebih-lebihan. Itu penyakit, dan syaitan itu licik. Liciknya ada di mana? Ma amarallah bi amrin illa wa fihi nazghatan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebuah perintah kepada hambanya kecuali syaitan ada dua langkah dia. Langkah yang pertama terlalu berlebih-lebihan, langkah yang kedua terlalu meremehkan. Ya, terlalu meremehkan. Nah, itulah dua ayat yang dibawakan oleh penulis, dan ayat yang kedua tadi saya tekankan banget. Yaitu sebuah kaidah fikih, at-ta'sir yajlibut taysir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Selama itu bukan melanggar syariat, maka ambillah yang mudah. Jangan ambil yang sulit. At-ta'sir yajlibut taysir. Dan kaidah yang paling utama sebenarnya adalah innad dina yusrun tadi. Sesungguhnya agama Islam itu mudah. Agama Islam itu mudah. Baik, kita lanjut. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab, yaitu tidak berlebih-lebihan, tidak mengada-ngada di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, sebelum saya baca hadisnya, Ustaz, apakah ini berarti salah satu dalil bahwa tidak boleh mengerjakan perbuatan bid'ah, mengada-ngada dalam agama? Iya, karena mengada-ngada dalam agama berlebih-lebihan dalam agama. Yang aturan, saya pernah kejadian haji waktu itu. Kemudian orang berhaji itu kan apabila tanggal 9 dia wukuf di Arafah, hari Arafah. Lalu setelah itu terbenam matahari, dia keluar dari Arafah menuju Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah, dia sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 2 rakaat. Setelah itu tidak ada sholat sunnah, tidak ada zikir-zikir, dan seterusnya. Saya pernah mendapati di situ, di lapangan Muzdalifah. Muzdalifah itu gambarannya adalah lapangan besar, samping-sampingnya ada gunung-gunung atau pegunungan-pegunungan, bukit-bukit. Saya mau tidur, di sebelah sana agak jauh sedikit lah, beberapa ratus meter, beberapa puluh meter lah saya lihat. Ada orang duduk berzikir sambil goyang-goyang kepala. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan orang itu capek tidur dia. Kenapa demikian? Karena besok itu pekerjaan ibadah haji yang paling banyak, yaitu tanggal 10 hari raya Idul Adha. Kita di Indonesia hari raya Idul Adha, mereka pekerjaan ibadah haji yang paling banyak. Yang pertama melempar jamarat,
Kemudian setelah itu menyembelih hewan hadyu. Kemudian setelah itu tawaf ifadah. Kemudian setelah itu tahallul kubra. Pekerjaan paling berat. Dalam waktu yang bersamaan, orangnya banyak, tempatnya sama. Kalau kita sendiri mungkin cepat, tapi kan karena ngantri jadi berat. Nah, tujuan Nabi Muhammad SAW mencontohkan habis maghrib dan isya itu tidur, tujuannya untuk istirahat agar besok punya kekuatan. Nah, orang ini enggak. Ya, dan saya lihat sampai kita bangun sholat witir, masih saja orang itu subhanallah mengerjakan pekerjaan yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Dan itulah makanya para ulama mengatakan definisi bid'ah adalah tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Bid'ah adalah metodologi di dalam beragama. Jadi dia berkaitan dengan ibadah yang menyerupai syariat, dibuat-buat, tidak ada syariat. Menyerupai syariat dan dibuat-buat. Dan tujuan dari melaksanakannya adalah berlebih-lebihan di dalam beragama. Tidak mencukupkan dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sama ini nanti kasusnya. Kalau orang tidak ikhtisad fit ta'ah, tidak sederhana di dalam ketaatan, maka dia akan terperosok ke dalam perbuatan bid'ah. Mengada-ngada, berlebih-lebihan di dalam beragama. Makanya ada perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya jujur, saya di mana-mana mengatakan ini. Saya salah satu sahabat yang paling ingin bertemu selain 10 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dijamin surga. Salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini beliau sahabat Nabi yang perkataannya banyak berkaitan dengan memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Artinya sederhana ibadahnya, cuma 2 rakaat, ya, cuma istighfar sekian. Tetapi sesuai dengan sunnah lebih baik daripada berlapang-lapang, berluas-luas tetapi di dalam perbuatan bid'ah. Dan biasanya begitu. Perbuatan bid'ah mengerjakan sesuatu yang dianggap ketaatan, padahal bukan ketaatan. Baik. Hadis yang kita baca, hadis yang pertama, hadis nomor 142 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'atun qala man hadhihi qalat hadhihi fulanah تذكر من صلاتها قال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما دوام صاحبه عليه متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya istri Nabi yang perawan, satu-satunya istri Nabi yang ditinggal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau wafat di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina sihri wa nahri." Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat di antara pangkuanku dan leherku. Ini menunjukkan beliau seakan-akan ingin memberitahukan sebuah kabar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat di pangkuanku. Aisyah radhiyallahu anha keistimewaannya adalah ummul mukminin, ibundanya orang beriman. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha keistimewaannya juga adalah afqahu nisa'il ummah 'alal itlaq. Wanita yang paling berilmu agama Islam secara mutlak sepanjang masa sealam semesta. Yang paling pintar di antara para wanita seluruhnya adalah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Aisyah radhiyallahu anha al-mubarra'ah min fawqi 7 samawat. Aisyah radhiyallahu anha orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap tuduhan kepada beliau dari orang-orang munafik, dari 7 lapisan
Artinya pembebasan tersebut Allah menurunkan ayat atasnya. Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi di dunia wal akhirah. Istri Nabi di dunia dan di akhirat. Siapa yang menuduh Aisyah berzina, siapa yang menuduh Aisyah melakukan perbuatan yang tidak semena-mena, maka dia mengingkari Al-Quran. Dan ini adalah keyakinan orang-orang yang menyimpang dari agama Islam. Maka hati-hati kalau ada orang-orang yang menentang kemuliaan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlu Aisyata ala sa'irin nisa ka fadli tharidi ala sa'irit ta'am." Keistimewaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita seperti keistimewaan makanan tharid. Makanan tharid itu makanan yang ada kuahnya, ada dagingnya. Makanan yang paling enak di antara makanan-makanan yang ada di tengah orang Arab. Keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan seluruh wanita adalah seperti keutamaan makanan tharid dibandingkan makanan-makanan yang lain. Termasuk manaqib Aisyah radhiyallahu anha adalah ahli sedekah. Dan ini tentu harus para perempuan khususnya agar menjadi ahli sedekah. Dan ini sesuai dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna wa aktsirna istighfar. Wahai para perempuan, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar. Maka salah satu sifat wanita salihah banyak sedekah. Banyak sedekah. Meskipun dia mungkin pemasukannya hanya dari suami, perbanyaklah sedekah. Walaupun sedikit sedekah, tapi dia bersedekah. Contoh kisah Aisyah radhiyallahu anha ahli sedekah. Suatu hari beliau berpuasa dan suatu hari beliau mendapatkan upeti ataupun pembagian dari kepala pemerintahan pada waktu itu. Kalau tidak salah Abdullah bin Zubair. 2 karung dirham. Kemudian dari pagi sampai sore beliau bagi-bagikan 2 karung tersebut. Tidak tersisa darinya sedikit. Ketika mau masuk waktu adzan maghrib, beliau memanggil pembantunya untuk mendatangkan makan pagi, makan buka puasanya. Kata sang pembantu, halla taraktihi li nuftira biha. Kenapa engkau tadi tidak sisakan 1 dirham agar kita bisa berbuka dengannya? Yang ada cuma minyak dan roti, lauknya nggak ada. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saking asiknya berbagi harta dengan orang, beliau mengatakan, halla dzakkartini, kenapa engkau tidak ingatin saya? Saking asiknya bersedekah, akhirnya lupa bahwa dirinya juga belum memiliki makanan untuk berbuka puasa. Ini adalah keistimewaan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan saya ingin menekankan juga kepada para wanita-wanita muslimah terutama, yaitu Aisyah radhiyallahu anha wanita yang penyabar. Sabar atas takdir Allah Subhanahu. Bayangkan beliau ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW saat berumur 18 tahun. Dan wafat setelah itu beliau umur 50-an tahun. Bagaimana umur 18 tahun masih muda-mudanya dan tidak menikah setelah itu. Sabar beliau dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Aisyah radhiyallahu anha wanita yang paling paham ilmu agama Islam. Dan ini pelajaran bagi para wanita muslimah agar belajar ilmu agama Islam, karena saudari-saudari muslimah akan menjadi ibu-ibunda madrasah pertama bagi anak-anaknya. Al-ummu madrasatun idza a'adatta sya'ban thayyibal a'raf. Seorang ibu itu adalah seperti sekolahan. Jika seorang perempuan disiapkan, maka dari mulai semenjak dini, maka dia akan menjadi seorang sekolahan yang menghadirkan generasi-generasi terbaik. Nah, ini bapak-bapak yang menjadi kepala keluarga yang mempunyai anak-anak perempuan. Siapkanlah anak-anak perempuan kita untuk menjadi para ibunda-ibunda yang berilmu agama. Sehingga menghasilkan generasi-generasi yang terbaik, yang harum sepanjang masa. Karena sebenarnya
pendidikan diawali dari rumah, bukan dari sekolahan. Dari rumah. Berapa banyak ulama-ulama besar sebelum keluar menuntut ilmu agama, mereka belajar dengan orang tuanya, ibundanya. Imam Syafi'i rahimahullah belajar dengan ibu. Dan alangkah indahnya seorang anak ketika ditanya oleh orang lain, "Nak, siapa guru pertama mengaji Al-Qur'anmu?" Maka dia akan mengatakan, "Ibu saya." Berapa banyak pahala sang ibu tersebut. Setiap kali sang anak membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan pahalanya. Sangat ironi kadang-kadang sebagian orang tua, terutama ibu, tidak mengajari anaknya Al-Quran walau hanya huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, tha, sampai ya. Dia tidak mengajari anaknya huruf walau hanya huruf hijaiyah. Dia berikan pahala yang besar tersebut kepada orang lain. Nah, ini juga pelajaran bagi para pemuda kalau ingin menikah, bukan hanya melalui paras yang cantik, kemudian kulit yang glowing, tetapi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Dahulukanlah yang memiliki agama, niscaya engkau akan bahagia. Wallahi para ikhwan, niscaya akan bahagia. Ya, yang mendahului memiliki agama, niscaya dia akan bahagia. Hampir seluruh seluruh anak-anaknya khatam membaca Al-Quran. Kami kalau dulu di Banjarmasin itu ada istilah namanya batamat. Batamat itu adalah anak-anak SD, sebelum lulus SD pasti dia sudah selesai membaca Al-Quran sempurna. Baca Al-Quran, bukan menghafal ya. Kalau zaman sekarang lebih dicondongkan kepada menghafal. Saya pernah berdiskusi dengan beberapa kawan-kawan di pendidikan masalah ini. Saya bilang, selesaikan dulu bacaannya, berdamai dulu dia dengan bacaan yang baik sebelum dia menghafal. Nah, ada orang tua dari Jakarta nelfon saya waktu itu di Banjarmasin. Ustaz, alhamdulillah ini anak saya umur 4 SD sudah sekian juz hafal Quran. Coba saya bilang baca mushaf ya, dibaca. Ternyata bacaannya sangat tidak layak untuk orang yang sudah hafal 4 juz Al-Quran. Ini paling utama membaca dulu. Kalau boleh saya bercerita tentang keluarga kecil saya. Abdurrahman, anak saya terakhir. Umur sekarang kelas 3 SD, berarti umur 9 tahun. Dia sudah 2 kali hatam membaca Al-Quran. 2 kali hatam 30 juz. Antum sudah 2 kali hatam membaca Al-Quran. Hafalnya belum ya. Tapi kalau disuruh baca Al-Quran dia lancar. Baca lancar. Lancar itu 1 juz setengah jam. Kalau baca Qurannya masih ini sampai Dajjal datang gak selesai. Ya. Maka dan itu pahala ibunya aja, nggak pernah dia kasihkan pahala tersebut, kesempatan dapat pahala tersebut dari orang lain. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah SWT. Jadi maksud saya adalah Aisyah radhiyallahu anha afqahu nisa'i ummah 'ala al-itlaq. Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling berilmu agama secara mutlak. Dan catatan, ini sedikit menyimpang dari tema. Catatan untuk anak-anak, biarkan mereka dengan dunianya. Dunia mereka adalah dunia bermain, dunia explore, dunia mencari pengalaman baru, mengetahui sesuatu yang baru. Jangan dipenjarakan dia dengan HP. Wallahi kasihan Pak ya. Jangan dipenjarakan dia dengan HP. Dan di zaman sekarang banyak sekali syekh-syekh di Arab Saudi sudah mengetahui hakikat ini, bahwa HP ini dengan media sosialnya
sina'atul khauf, pemberi rasa cemas, pemberi rasa khawatir. Coba antum bayangkan nih. Kita umur 40, saya mau menjelang umur 50 ini. Imam Ibnu Jauzi mengatakan orang yang berumur 35 sampai 50 itu umur-umur matang. Kalau sudah 50 ke 60 itu sudah tua. Dan kalau sudah seperti itu, sudah siapkan diri aja untuk bertemu dengan kawan-kawan yang sudah mendahuluinya. Ini pesan yang umur 50 ke atas, sudah jangan terlalu banyak main media sosial. Siapkan diri, jangan-jangan sebentar lagi. Media sosial membuat seseorang cemas, gelisah, resah. Kenapa? Karena banyak yang dia lihat. Saya misalkan mau menjelang umur 50 ini, 47. Melihat anak di media sosial umur 19 tahun kok punya ratusan miliar. Lah gua begini-gini doang. Umur 19 tahun dia punya ratusan miliar. Nah kita 1 bulan belum tentu punya tabungan 1 juta. Cemas. Tadi musim liburan, akhir Desember tadi musim liburan. Orang liburan kemana? Liburan kemana? Saya cuma di Masjid Jami Utsman bin Affan. Cemas, resah, sedih. Kenapa? Karena terlalu banyak yang dilihat. Dan saya pesan, yang di media sosialnya dia cuma konsumen, cuma nonton, nggak berkontribusi apa-apa, hapus saja. Masih banyak hal-hal yang kita bisa kerjakan, yang lain, yang lebih bermanfaat kelak untuk kehidupan kita setelah kematian. Kemarin saya dengar ceramah Syekh Ibrahim, Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Al-Ruhaili. Beliau mengatakan jangan sampai orang tua tertulis di dalam buku catatan amalnya dia banyak bermain. Jangan sampai orang tua tertulis dalam buku catatan amalnya dia banyak bermain. Jadi dengan media sosial sudah berapa banyak orang-orang yang habis waktunya. Kemudian beliau mengatakan perkataan menarik. Kata beliau, dulu ulama salaf dulu, waktu itu sangat luar biasa. Bahkan mereka kadang-kadang janjian dan menjelaskan sesuatu dengan baca Quran. Misalkan nih, contoh. Hadis tentang sahur. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada Usamah bin Zaid, berapa jarak antara sahurnya Rasulullah SAW dengan adzan subuh? Apa dijawab Anas bin Malik? Karena salaf la ya'rifuna sah. Para salaf dulu nggak kenal waktu, jam berapa menit, nggak kenal. Mereka membicarakan waktu itu dengan baca Quran. Kata Usamah bin Zaid, Rasulullah SAW sahurnya antara sahur beliau dengan adzan subuh itu sekitar orang baca Quran 50 sampai 60 ayat. Nah, murid-murid, kata beliau ini, murid-murid di zaman sekarang berapa menit sih? Orang sekarang kenalnya menit. Dulu orang kenalnya berapa banyak dia baca Quran. Antara azan dan iqamah salat itu berapa banyak dia baca Quran. Jadi ulama salaf terdahulu menceritakan waktu itu dengan baca Quran. Menunjukkan bahwasanya waktu mereka gunakan untuk baca Quran. Pahamnya para ikhwan? Kasihani waktu kita. Terutama yang saya katakan tadi. Ya. Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Ightinamul Mawasimil Umur membagi umur manusia itu 5 fase. Dari 1 sampai 15 itu umur masih
kanak-kanak. Dari 15 sampai 35 atau 30 itu waktu masih pemuda. 35 atau 30 sampai ke 50 itu masih waktu matang. Waktu matang ini adalah kebiasaan waktu masih muda. Nah, ini gunakan nih waktunya untuk baik-baik. Ya. Umur 50 sampai 60 sudahlah. Persiapan baik-baik, banyaki amal. Banyaki ke masjid, banyaki mata kita melihat ke mushaf. Sudah persiapan. Bukan malah scroll, enggak selesai scroll. Subhanallah, para ikhwan dirahmati Allah. Ya. Dan sekali lagi pesan saya, kalau seandainya seseorang dengan media sosialnya cuma melihat, kadang ada kita pahami bahwa di media sosial orang jualan, orang dagang. Kalau seandainya cuma hanya sekedar konsumen nonton, hapus. Ganti dengan baca Quran. Berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Dan ini semua para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala by design. Dengan rencana agar kaum muslimin jauh dari ajaran agamanya. Lalai dengan ajaran agamanya. Ya. Contoh misalkan nuntut ilmu ini. Antum lihat semenjak Covid, sebagian orang malas untuk duduk di majelis ilmu langsung bersimpuh. Yang kayak begini para ikhwah, ini adalah asli menuntut ilmu dari mulai zaman Nabi. Dicontohkan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Duduk di hadapan guru, bersimpuh di hadapan guru. Adapun yang online itu bagikan tayamum. Karena kalau sudah online, ya, pusat ngajinya serius di masjid, dia online dalam kamar, sampingnya gorengan, apa. Habis gorengan tidur dia. Ya, belum lagi malaikat-malaikat yang berhadir ke masjid dan seterusnya. Nah ini pada ikhwan dirahmati Allah. Baik, kita lanjut. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita, Nabi Muhammad SAW pernah masuk menemui Aisyah. Dan di rumah Aisyah terdapat seorang perempuan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapa beliau? Kemudian Aisyah bercerita, ini adalah si Fulana yang banyak sholatnya, yang sering sholatnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Mah kata para ulama kalimatun nahin wa jazab. Mah itu jangan begitu kalau bahasa gitu. Enggak, bahasanya begitulah ya. Alaikum bima tutiqun. Hendaknya kalian beribadah sesuai dengan kesanggupan kalian. Artinya karena Aisyah radhiyallahu anha bercerita perempuan ini banyak ibadah sholatnya, kata Rasulullah, hendaknya kalian sholat sesuai dengan kemampuan kalian saja. Nggak usah terlalu diperbanyak-banyak. Fawallahi, demi Allah. Dan ini sumpah. Dan sumpah tidaklah disebutkan kecuali untuk menekankan pembicaraan. Karena pengertian sumpah adalah menyebutkan yang diagungkan, yaitu Allah, untuk menekankan pembicaraan. Berarti di sini Rasulullah SAW sedang ingin membicarakan yang penting. La yamallullahu hatta tamallu. Ini kaidah. Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian bosan. Berarti bagusnya bagaimana? Berarti sederhanalah di dalam mengerjakan ketaatan sehingga dikerjakan secara terus-menerus. Karena Allah tidak akan pernah bosan sampai kita yang bosan sendiri. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bercerita bagaimana sistem Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ibadah yang paling beliau sukai adalah yang dikerjakan oleh pelakunya dengan terus-menerus. Yang dikerjakan oleh pelakunya dengan cara apa? Terus-menerus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim sahih. Baik. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Pertama,
boleh bertanya tentang siapa yang masuk ke dalam rumah, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Terutama kepala keluarga, dia boleh bertanya kepada sang istri, adakah tadi yang bertamu? Ini boleh bertanya demikian. Dan itu bukan kecurigaan yang berlebihan, tetapi dia sebagai kepala keluarga, dia menjaga kehormatan keluarga yang dia miliki. Yang kedua adalah seorang ahli ilmu disyariatkan untuk memperbaiki yang menyimpang. Ahli ilmu agama tidak boleh diam. Dan disinilah pentingnya ahli ilmu agama yang mendidik, bukan hanya sekedar yang mengajar. Yang disebut dengan al-alim ar-rabbani. Ahli ilmu yang rabbani. Ahli ilmu agama yang rabbani adalah ahli ilmu yang mendidik, bukan hanya sekedar mengajar. Seperti saya tadi contohkan, agar bapak-bapak maju, ya, sehingga majelisnya lebih dekat dengan orang yang mengajar. Bukan karena sayanya, tetapi karena ilmu yang ingin disampaikan. Dan kalau seandainya ahli ilmu agama tidak mendidik, hanya sekedar setor hafalan, setor kepintaran, maka yang terjadi adalah tidak ada keterikatan antara batin guru dengan murid-murid yang diajari. Ahli ilmu agama, dia mengajar dan mendidik, ya, mendidik masyarakat yang ada. Yang ketiga, pada ikhwan dirahmati oleh Allah, yaitu kemungkaran tidak boleh dibiarkan. Rasulullah SAW melihat bahwa perempuan tersebut memperbanyak sholat di luar batas kewajaran. Ini sebuah hal yang tidak sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Maka beliau tidak membiarkan kemungkaran tersebut. Beliau nasihati agar sesuai dengan yang disyariatkan dalam agama Islam. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, pelajaran selanjutnya yaitu adalah sebuah kaidah fikih, la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh mengurangi mengakhirkan penjelasan saat hajat itu diperlukan, saat diperlukan penjelasan tersebut. Enggak boleh. Misalkan kita melihat di jalan dan kita mempunyai kemampuan untuk memberitahu, maka jangan diakhirkan penjelasannya. Jelaskan secukupnya agar orang tersebut kembali benar. La yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh mengakhirkan penjelasan dari waktu yang diperlukan. Besok aja saya beritahu. Enggak. Beritahu sekarang. Nasihati sekarang. Karena dia memerlukan penjelasannya sekarang. Yang enggak boleh mengakhirkan penjelasan dari waktu yang diperlukan. Baik. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, pelajaran selanjutnya adalah sebab mengapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa hendaknya kalian beramal sesuai dengan kemampuan kalian. Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Karena orang yang berlebih-lebihan di dalam beribadah mendatangkan kebosanan. Terutama ini terjadi di bulan Ramadan. Saya berpesan dari sekarang. Sekarang kita bulan apa? Rajab, Sya'ban. 1,5 bulan lagi lah ya. 1,5 bulan lagi. Maka biasakan dari sekarang untuk baca Quran. Semestinya sih seorang muslim setiap hari baca Quran. Ya, tapi yang mungkin belum membaca Al-Quran, belum terbiasa setiap harinya dia baca Quran, maka biasakan dari sekarang baca Quran. Untuk menghadapi Ramadan. Kalau seandainya baca Qur'annya kita genjot di bulan Ramadan dan sebelum-belumnya belum pernah dia membaca Al-Quran, maka itu akan sangat berat. Paling banter sehari 2-3, habis itu putus. Karena berat. Saya beri contoh ya Pak ya. Sebelum bulan Ramadan, dia jarang baca Quran. Apalagi sampai menghatamkan Al-Quran. Kemudian di dalam bulan Ramadan dia tekad untuk baca Quran. Minimal 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz itu mudah insya Allah. Setelah sholat dia cuma baca 2 lembar. 2 lembar aja dia baca. Insya Allah 1 hari 1 juz.
Taib. Mungkin hari pertama bisa dia. Alhamdulillah. Hari pertama 1 hari 1 juz. Hari kedua bisa, tapi mulai agak berat. Hari ketiga bisa dengan terpaksa. Hari keempat ngutang. Ngutangnya gimana? Misalkan habis subuh biasanya 2 lembar. Enggak dia baca. Ngutang, nanti deh sebelum zuhur. Ya. Padahal pekerjaan sebelum zuhur ada. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bosan. Nah, makanya jangan dipaksa untuk sesuatu yang di luar kemampuan. Jangan dipaksa. Tapi dibiasakanlah sesuai dengan kemampuannya. Niscaya dia akan terbiasa. Saya ingat Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad yang kita bermajlis di Masjid Nabawi hampir 5 tahun ya. Beliau kalau menyebut seorang rawi namanya Mansur bin Jazan. Mansur bin Jazan ini seorang tabi'i yang belajar dengan sahabat Rasulullah. Beliau setiap kali melewati nama rawi ini, beliau mengatakan Mansur bin Jazan, tabi'iyun thiqah. Seorang tabi'i terpercaya. Idza qila lahu li Mansur bin Jazan anna malakal maut bil bab ma zada ala ibadatihi syai'. Kalau dikatakan kepada Mansur bin Jazan, wahai Mansur, itu malaikat maut ada di depan pintumu, maka dia tidak akan menambah ibadahnya. Kenapa? Karena senantiasa istiqamah di dalam ibadah. Nah, inilah faedah beribadah yang sederhana tetapi terus-menerus dibandingkan yang kencang tapi tarinya terputus. Kencang akhirnya terputus. Tapi lebih baik sedikit demi sedikit tetapi terus-menerus. Apa faedahnya? Ketika kapan saja malaikat maut datang, dia selalu dalam ibadah. Kenapa? Karena selalu beribadah. Tidak yang kencang kemudian terputus sama sekali. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajarannya adalah apa sebab Rasulullah SAW melarang untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah di luar kemampuan? Karena bisa menyebabkan apa tadi? Bosan. Bosan menghasilkan apa? Terputusnya amal. Terputusnya amal. Baik. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah yaitu al-ibrah bil istimrar la bil ikthar. Yang menjadi ukuran adalah terus menerus, bukan kuantitas yang banyak. Tetapi yang menjadi ukuran adalah terus menerus. Antum aja begini misalkan ya. Antum ini suka dikasih gaji yang besar langsung, habis itu sepanjang umur kerja di situ nggak pernah naik gaji. Mana yang dipilih? Antara itu atau dengan nanti dia per tahunnya dikasih gaji dan dinaikkan tetapi tidak terlalu banyak. Tapi terus tiap tahun naik. Sampai selesai dia pensiun. Kira-kira yang mana? Kalau saya ya kasih gaji yang banyak, kemudian tambahannya juga banyak dan terus menerus ya. Ya maksudnya terus menerus lebih utama dibandingkan yang banyak kemudian terputus. Nah begitulah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ini pelajaran menarik juga. Niatkan perkara-perkara yang mubah untuk ibadah, maka niscaya akan berniat ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya perkara yang praktis seperti sholat, puasa, tetapi perkara-perkara mubah kita niatkan menjadi ibadahnya. Seperti misalkan minum perkara yang mubah, makan perkara yang mubah, tetapi kita niatkan untuk beribadah, maka niscaya kita akan mendapatkan pahala. Beli pakaian, perkara yang mubah. Beli sendal, beli pulpen, perkara mubah. Tetapi ketika diniatkan untuk ibadah, niscaya dia akan bernilai ibadah. Nah, disinilah pentingnya meniatkan sesuatu. Kadang-kadang sebagian orang menganggap bahwa ibadah itu hanya sholat di atas sejadah, hanya baca Quran, hanya berpuasa bulan Ramadan. Tidak. Tetapi
Seseorang mengerjakan perkara-perkara yang mubah tapi dia niatkan untuk ibadah, niscaya dia akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang selanjutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha wa qalu aina nahnu minna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar qala ahaduhum amma ana fa usalli al-laila abada وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس مني متفق عليه. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk orang dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk bukti cerdasnya seorang ibu. Cerdasnya seorang ibu. Ketika Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah, beliau ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim, mendatangi Rasulullah SAW dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hada Anas yakhdimu." Wahai Rasulullah, ini Anas, anakku 10 tahun akan menjadi pembantu. Silahkan, perintahkan apa saja, terserah. Akhirnya 10 tahun bersama Rasulullah SAW, Anas bin Malik menjadi seorang yang aktsarus sahabati riwayatan min hadis. Termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Karena bagaimanapun para ikhwan, yang dekat dengan seorang guru pasti beda dengan yang cuma sekedar jauh. Yang dekat bersama-sama dengan seorang guru beda. Nah, ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu bukti nyata cerdasnya seorang ibu. Dia merelakan anaknya berpisah dengan dia demi kesuksesan anaknya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah seorang yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu doanya adalah Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma ataitahu. Dan hendaknya orang tua membaca doa ini untuk anaknya, ya Allah, perbanyaklah hartanya dan rezeki. Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah rezekinya dan anaknya. Dan berkahilah apa saja yang engkau berikan rezeki kepada beliau. Antum tahu umur Anas bin Malik lebih dari 100. Dan ketika Anas bin Malik masih hidup, itu yang meninggal dari cucu-cucunya ada sekitar 100-an. Subhanallah. Doa Rasulullah SAW jangan diremehkan. Ya. Dan beliau memiliki kebun yang bisa yang panen setahun 2 kali. Doa Rasulullah SAW. Anas bin Malik termasuk orang yang merasakan bagaimana indahnya akhlak Rasulullah SAW. Ini pelajaran bagi para orang tua. Jangan keras-keras sama anak. Sayangi anak. Tidak boleh kita manja anak, tapi sayangi mereka. Jangan keras-keras. Karena al-asl fi tarbiyah, asal hukum di dalam mendidik anak adalah lemah lembut. Ar-rahmah. Lemah lembut, kasih sayang. Anas bin Malik sampai bercerita, "Ma ra'aitu ahadan ahsana khuluqan min Rasulullah SAW." Aku tidak pernah melihat seorang yang paling baik akhlaknya dibandingkan Rasulullah SAW. Kemudian beliau menceritakan bagaimana akhlak yang baik tersebut. Tidak pernah beliau Rasulullah SAW marah untuk sesuatu yang sudah untuk sesuatu yang sudah terjadi yang memang beliau belum perintahkan. Dan beliau tidak pernah marah untuk sesuatu yang
belum dikerjakan sesuai dengan perintah beliau. Apa maksudnya? Begini, beliau contohkan. Suatu ketika Rasulullah SAW memerintahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu untuk pergi ke sebuah hajat keperluan. Lalu Anas bin Malik umur anak 10 tahun ingin main-main dengan anak-anak yang lain. Akhirnya beliau pergi sesuai dengan perintah, tetapi di tengah jalan beliau main dengan anak-anak yang lain. Rasulullah SAW menunggu lama. Kok belum datang ini anak? Akhirnya beliau datangi Anas bin Malik. Beliau pegang tengkuknya. Ya. Beliau tidak bertanya, kenapa engkau belum kerjakan sesuai dengan yang aku perintahkan? Untuk sesuatu perintah yang belum dikerjakan, beliau tidak pernah bertanya, kenapa engkau belum kerjakan? Dan untuk sesuatu yang sudah terjadi, beliau tidak pernah mengatakan, kenapa engkau kerjakan ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah sudah kamu kerjakan sesuai dengan yang aku perintah? Nah, itu adalah metode yang benar dari seorang orang tua. Ya, saya punya anak masih kecil waktu itu, umur 2 tahun, 3 tahun. Mereka mungkin melihat ibunya sering mengadon kue. Dan adonan kue kan campuran dari telur dan tepung. Itu telur-telur mereka ambil, ibunya sedang tidur, itu telur-telur mereka ambil, mereka pecahin di atas karpet. Kemudian mereka adon, ceritanya adon nih, di atas karpet. Allahu Akbar. Ini kejadian waktu masih saya di Arab Saudi. Masih kecil-kecil, karena mereka kelahiran Arab Saudi. Habis itu dalam kesempatan yang lain mereka melihat mungkin ibunya sering cuci piring. Mereka ikut nyuci juga. Tapi yang dicuci laptop saya. Sang ibu umunya nangis habis-habisan, "Abah mohon maaf, ini laptop rusak," dan seterusnya. Maka saya bilang, qadarullah ma syaa fa'al. Tidak bisa kita katakan kepada anak tersebut, kenapa ini? Dan ingat, perhatikan. Kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan untuk sesuatu yang sudah terjadi, kenapa kamu kerjakan? Dan untuk sesuatu yang belum terjadi, kenapa engkau belum mengerjakan? Beliau cuma memerintahkan tadi, wahai Anas, sudahkah kamu kerjakan apa yang aku perintahkan? Kenapa? Karena kalau kita tanya kenapa, itu akan membuat dia pintar untuk membuat alibi. Akhirnya dia mudah menjadi penipu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal. Beliau bercerita, datang 3 orang ke rumah istri-istri Nabi. 3 orang laki-laki. Datang ke rumah istri-istri Nabi. Untuk mengapain? Bertanya tentang ibadah Nabi Muhammad SAW di rumah. Ya, di rumah. Kemudian diberitahukan oleh istri-istri Nabi bahwa ibadah Rasulullah SAW seperti ini. Maka kemudian setelah mendengar jawaban, mereka menganggap ka'annahum taqaluha, seakan-akan kok cuma sedikit ya ibadahnya. Kita kira begini, kok cuma sedikit ya. Lalu mereka punya asumsi, oh mungkin karena beliau sudah diampuni dosanya terlalu yang akan datang, maka ibadahnya sedikit. Itu asumsi mereka. Maka yang satu mengatakan, kalau begitu kita tidak seperti beliau. Tidak ada ampunan, tidak ada jaminan ampunan. Kalau begitu aku sholat malam sepanjang malam, setiap malam. Semalaman suntuk, tidak pernah tidur sepanjang malam. Atau setiap malam. Yang satu mengatakan, saya akan berpuasa terus menerus, tidak pernah berbuka. Tidak pernah tidak berpuasa, selalu berpuasa. Yang satu mengatakan, saya akan menjauhi perempuan, tidak mau menikah. Ingat, 3 orang ini berkata seperti itu, tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah Rasulullah SAW dan bertanya, kaliankah yang mengucapkan seperti ini? Nah, di sini terdapat faedah, yaitu harus tabayyun dulu. Benar nggak kalian mengucapkan seperti ini? Kata mereka, iya, wahai Rasul SAW. Maka kemudian Rasul SAW menimpali, demi Allah, aku orang yang paling takut kepada kalian, kepada Allah di antara kalian, dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian.
Kenapa beliau berkata seperti itu? Bukan untuk sombong, tetapi orang bertakwa bukan begitu. Yang puasa terus-menerus nggak pernah tidak puasa. Yang sholat malam semalaman suntuk setiap malam tidak pernah tidur. Yang tidak menikahi wanita. Bukan seperti itu. Tetapi aku berpuasa, aku juga berbuka. Aku sholat, aku tidur, aku menikahi wanita. Maka siapa yang membenci sunnahku, dia bukan dariku. Sunnahku yang dimaksud di sini adalah bukan sunnah kebalikan wajib, bukan. Siapa yang membenci ajaranku, dia bukan dariku. Ajaran Rasulullah apa? Tadi al-iqtisad, sederhana dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah SWT. Tidak berlebih-lebihan. Baik, itu hadis yang kita pelajari. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah yaitu seseorang beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW lebih baik daripada berlebih-lebihan tetapi mengerjakan perbuatan bid'ah. Dan sifat perbuatan bid'ah pasti seperti itu, berlebih-lebihan. Tidak mencukupkan dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah yaitu dianjurkan untuk menikah. Karena Rasulullah SAW mengatakan nikah adalah sunnah beliau. Ajaran Rasulullah SAW dianjurkan untuk menikah. Jadi tidak ada istilah independent woman, nggak ada. Wanita tidak menikah, saya bisa membiayai anak-anak yang banyak. Meskipun saya tidak harus punya anak, saya tidak harus punya suami. Karena ujung-ujungnya kok cerai juga. Enggak, tidak boleh. Ya. Naha Rasulullah SAW anit tabattul. Rasulullah SAW melarang untuk tabattul. Tabattul itu tidak menikah. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah haramnya berpuasa terus-menerus. Yang disebut dengan siyamud dahar. Berpuasa terus-menerus. Tidak diperbolehkan. Atau juga dimakruhkannya puasa wisal. Puasa wisal adalah puasa yang tidak berbuka, tidak juga bersahur. Puasa wisal namanya. Tidak juga berbuka, tidak juga bersahur. Kemudian, pelajaran selanjutnya adalah tidak diperbolehkan, baik antara haram atau antara makruh, untuk sholat malam semalaman suntuk. Harus ada waktu tidurnya. Bagaimana ayatnya? Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari dan janganlah tidur kecuali sedikit saja. Nisfahu aw yanqus minhu qalila. Setengahnya tidur, setengahnya bangun, atau kurangi lagi. Artinya ada waktu tidur. Ya, tidak disyariatkan untuk begadang malam kecuali kapan? 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bergadang sampai ahyal laila kullah. Menghidupkan malam seluruhnya untuk mencari Lailatul Qadar. Kemudian pelajaran selanjutnya, para ikhwan dirahmati oleh Allah. Perkara yang mubah akan menjadi haram apabila keluar dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang mubah akan menjadi haram apabila keluar dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi, ya, menikah mubah. Tetapi ketika dia tidak mau menikah karena ingin memfokuskan diri beribadah, maka ini akhirnya menjadi perkara yang diharamkan. Kemudian pelajaran yang terakhir atau sebelum terakhir yaitu berlebih-lebihan atau sikap ghulu diharamkan dalam agama Islam. Ghulu, berlebih-lebihan diharamkan dalam agama Islam. Ghulu salat malam, ghulu puasa sunnah, ghulu
tidak mau menikah gara-gara ingin beribadah, ini diharamkan dalam agama Islam. Pelajaran selanjutnya juga adalah yaitu al-aslu fil ibadat at-tauqif. Asal hukum ibadah itu mencontoh. Jika tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka tidak boleh kita beribadah dengannya. Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan puasa terus menerus tanpa berbuka. Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan sholat malam terus sepanjang malam setiap malam. Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan gara-gara ingin beribadah tidak menikah. Maka al-aslu fil ibadat at-tauqif. Asal hukum dalam beribadah adalah mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ini pelajaran menarik. Hadis ini merupakan bantahan bahwa tidak ada di dalam agama Islam namanya bid'ah hasanah. Ya, bid'ah hasanah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah." Setiap bid'ah sesat. Dan hadis ini dipahami juga demikian oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah. Beliau mengatakan, dan ini ahli fatwa di zaman para sahabat ya, bukan orang sembarang, Abdullah bin Umar. Beliau berkata, "Kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'aha an-nasu hasanah." Setiap bid'ah adalah sesat meskipun orang-orang menganggapnya baik. Tidak ada bid'ah yang hasanah. Nah, buktinya ini, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun niatnya baik, orang tersebut tidak mau menikah, niatnya untuk beribadah. Orang tersebut berpuasa terus-menerus setiap hari tidak pernah berbuka. Meskipun niatnya ibadah. Orang tersebut ingin sholat semalaman suntuk setiap malam. Meskipun niatnya ingin ibadah, tetapi jika niatnya baik, jika tidak ada contohnya, maka itu adalah perbuatan bid'ah. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau ditanya, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekarang, kesalahan 3 orang ini apa? Yang pertama, berlebih-lebihan dalam beribadah. Yang kedua, meninggalkan yang disyariatkan. Itulah bid'ah. Itulah buruknya perbuatan bid'ah. Berlebih-lebihan dari yang disyariatkan. Satu, menganggap lebih tahu daripada Rasulullah SAW. Yang kedua, meninggalkan yang disyariatkan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku maka bukan dariku. Meninggalkan yang disyariatkan. Nah, ini kira-kira yang bisa disampaikan para ikhwah. Saya ingin ada yang bertanya. Kita ingin satu waktu setengah jam bisa digunakan untuk pertanyaan. Silahkan. Kalau nggak ada saya lanjutin nih. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, kapan kita boleh bertayamum kalau sedang sakit diinfus masih sanggup berjalan, namun apa boleh bertayamum? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Jika kalian tidak mendapati air, maka hendaknya kalian bertayammum dengan debu yang suci. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, bolehnya bertayamum saat tidak mendapati air. Tidak mendapati air ada 2 maknanya. Yang pertama, tidak ada airnya. Padahal sudah masuk waktu sholatnya. Karena kemarau, karena di tempat yang memang tidak ada air. Yang kedua, tidak sanggup untuk memakai air. Maka jika yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, dia terdapat 2 hal ini, diperbolehkan dia bertayamum. Taib Ustaz, tangan saya diperban, bagaimana wudhu saya? Yang lain-lain bisa saya basuh dengan air wudhu. Maka jawabannya adalah fattaqullah mastata'tum. Berwudhulah sesuai dengan kemampuan. Yaitu basuhi wajah, basuh dengan air anggota-anggota wudhu yang boleh kena air. Yang tidak kena air ditayammumi. Yang tidak boleh kena air ditayamumi. Jadi
Misalkan kita basuh wajah dulu, wajah tidak mengapa kena air. Kemudian di sini tidak bisa kena air, maka kita tayamum. Kita pegang debu, ya, kemudian kita usah. Fattaqullaha mastata. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Tapi kakinya bisa dikenakan air, basuh dengan air. Nah, ini para ikhwah. Jadi bertayamum boleh dilakukan apabila tidak mendapati air padahal waktu sholat sudah masuk. Yang kedua, apabila tidak sanggup memakai air karena sakit, karena luka atau yang semisal. Dan ini termasuk tayamum, ini termasuk syariat at-ta'sir yajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Innad dina yusrun. Sesungguhnya Islam agama yang mudah. Ini contohnya, yaitu tayamum. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silakan. Waalaikumsalam. Kemudian tertentu bacaan al-ikhlas kali atau yang lain itu apa termasuk berlebihan itu. Nah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Sebelumnya, apakah benar ada keutamaan dari surat Al-Waqi'ah? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan yang menyebutkan begini, man qara'a surat Al-Waqi'ah fi kulli lailah lam tusibhu faqatun abadan. Barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah di setiap malam, maka tidak akan menimpanya kefakiran selamanya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, waqad amartu banati an yaqra'naha kulla lailah. Sungguh aku telah memerintahkan anak-anak perempuanku untuk membacanya di setiap malam. Tetapi menurut para ulama hadis, ini adalah hadis dan riwayat yang lemah dan tidak bisa diamalkan. Ini riwayat yang pertama, ya, tentang membaca dan keutamaan membaca surat Al-Waqi'ah. Di sana ada riwayat yang kedua, yaitu itu saja. Jadi Imam Ahmad melemahkannya, Imam Baihaqi melemahkannya, Imam Ad-Daruqutni melemahkannya, Imam Abu Hatim Al-Busti melemahkannya. Jadi hadisnya lemah. Dan itu perkataan dari perkataan sahabat Nabi. Dan itu pun lemah. Itu pertama. Tetapi kita jawab, bagaimana Ustaz kalau seandainya saya mengamalkan amalan tujuannya agar lancar rezeki? Ya. Seperti misalkan saya beristighfar agar lancar rezeki. Karena Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara." Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Allah akan menurunkan hujan kepada kalian dengan hujan yang lebat dan menolong kalian dengan harta dan anak. Ini menunjukkan istighfar adalah amalan pendatang rezeki. Bolehkah dia bersengaja beristighfar untuk dapat rezeki? Apakah itu berlebih-lebihan? Itu kan pertanyaannya. Jawabannya adalah termasuk di dalamnya juga salat duha. Sebagian orang mengatakan bahwa salat duha adalah pelancar rezeki dengan dalil-dalilnya. Bolehkah dia beribadah dengan niat seperti itu? Jawabannya, kalau hanya niatnya untuk dapat rezeki, enggak boleh. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun."
Siapa saja yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan kasih kepada dia. Dan mereka tidak akan dikurangi. Tetapi mereka adalah orang-orang yang di akhirat tidak memiliki sama sekali bagian pahala. Dan terhapus apa yang mereka lakukan, pahalanya. Ini kalau seandainya beramal ibadah niatannya hanya ingin dunia. Baik Ustaz, saya beramal ibadah karena Allah, tapi boleh dong saya berharap kepentingan dunia. Saya beri contoh, hadis berbunyi, dawu mardhakum bisadaqah. Yang artinya, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Saya bersedekah agar anak saya sembuh. Boleh enggak? Sedekahnya karena Allah, tapi saya ingin anak saya juga sembuh. Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih baik dia lakukan adalah bersedekah karena Allah. Lalu dia berdoa kepada Allah agar disembuhkan anaknya. Itu yang paling utama. Adapun dia bersedekah karena Allah, kemudian dalam niat dia sedekah tadi, selain karena Allah juga dia ingin agar anaknya sembuh, maka tergantung niat mana yang lebih kuat. Kalau niatannya karena Allah, kemudian dia niatkan, dia sisipkan niat untuk dunia, dan itu berdalil, boleh. Asalkan niatan karena Allah lebih besar dibandingkan untuk dunianya. Tapi kalau untuk dunianya lebih besar, kemudian untuk Allahnya kecil, meskipun ada dalil, haram. Karena niatannya untuk dunia lebih besar. Paham ya? Nah, begitu urutannya. Saya ulangi urutannya. Yang paling celaka, tidak boleh dikerjakan, haram, besar adalah beribadah untuk kepentingan dunia saja. Beribadah untuk kepentingan apa? Dunia saja. Ini tidak boleh. Niatannya untuk dunia saja. Dia bersedekah agar niatannya supaya hartanya banyak saja. Karena memang begitu sedekah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa saja yang kalian sedekahkan, Allah akan ganti yang lebih banyak. Nah, dia bersedekah sengaja, tujuannya agar tadi dapat harta yang lebih banyak. Hanya itu tujuannya, tidak ada ridho Allah sama sekali. Nah, ini masuk ke dalam ayat tadi. Itu yang paling parah. Yang kedua adalah dia bersedekah untuk Allah, tetapi juga dia niatkan untuk kepentingan dunia. Maka ini dilihat ada rinciannya tadi. Ya. Rinciannya adalah dia bersedekah untuk Allah, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan penyakit saya. Sedekah saya kerjakan tadi hanya karena Engkau. Nah, ini yang paling bagus. Yang di bawah daripada itu dia bersedekah karena Allah, dia niatkan dari sedekahnya itu juga agar sembuh anaknya. Ini boleh asalkan niat karena Allahnya lebih besar. Nah, kalau seandainya terbalik, niatannya untuk karena Allah, niatannya untuk dunia, kemudian untuk Allahnya dia sisipkan, maka ini haram. Begitu urutannya. Bisa dimaklumi ya? Nah, ada yang lain? Silakan. Oh ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bertanya, Ustaz, terkadang Anda suka khawatir bila saudara ada yang minta bantuan gitu Ustaz. Nah itu apakah kiat-kiatnya Ustaz itu? Kenapa khawatir Mas? Kadang yang minta bantuan ini seringkali dia lagi Ustaz. Tapi kadang-kadang ketika Anda sedang menghadapi masalah, yang Anda takutkan kalau Anda tidak bantu, jangan pertolongan buat Anda ini jadi agak susah gitu Ustaz. Gimana? Jadi maksudnya gini, ini ada orang selalu datang ke kita, minjem uang kah, apakah gitu ya. Tapi kok orangnya itu doang gitu, itu aja. Tapi kalau saya tidak bantu, nanti pas saya lagi kesulitan, Allah tidak nolong saya, gitu kan ya. Nah, maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya nasihatkan bagi yang diluaskan rezekinya, bantulah siapa saja yang datang kepadamu.
kecuali kalau seandainya kita ingin memberikan edukasi kepada orang yang kita ingin bantu tersebut, yaitu agar dia berusaha, agar dia tidak sukanya minta-minta atau berhutang tidak bayar. Nah, ini beda lagi nanti sisi edukasinya. Mungkin kita memberikan, tetapi dengan catatan begini. Itu nilai pendidikan untuknya. Tapi siapapun yang datang kepada kita, maka usahakan bantulah semampunya. Meskipun orangnya itu juga. Karena mungkin ya. Ini saya berbicara dari sisi yang yang memiliki harta. Karena mungkin orang ini hartanya dapat dari kita. Paham ya? Dan itulah memang bedanya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak diminta marah. Manusia diminta sekali mungkin ngasih, 2 kali agak mulai masam mukanya, 3 kali ente terus sih yang lain kayak gitu. Saya pernah punya adik di rumahnya, adik saya yang nomor 3. Habis itu ini kan biasanya, mohon maaf, ada komplotan peminta gitu ya. Paham ya maksud saya? Ya. Maka dia kadang bilang ke saya cerita, "Kak, itu kenapa mereka itu datang ke kita ya? Samping kita tuh lebih kaya, kenapa nggak disinggahi gitu?" Paham nggak maksud saya? Karena rumah yang di samping selalu tertutup gitu. Nah, maksud saya tetaplah beri. Tapi kalau ingin memberikan nilai edukasi, berikanlah sesuai dengan kapasitasnya. Niscaya apapun yang kita akan beri, gini Pak Eko, konsep sedekah itu gini. Apapun yang kita kasih ke orang lain, selama itu ikhlas karena Allah, maka akan dapatkan pahalanya. Meskipun keliru memberi. Sedekah kepada orang kaya, sedekah kepada ahli maksiat, sedekah kepada orang yang tidak pantas untuk disedekahi, tetap dapat pahala. Asalkan kita sedekah bukan karena ingin menolong dia dalam maksiat. Kita sedekah karena dia minta. Nah itu boleh. Tetap saja dapatkan pahala. Berdasarkan keumuman ayat tadi yang saya sebutkan. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kalian sedekahkan pasti Allah ganti. Ini umum, tidak ada batasan kepada siapa. Pokoknya yang kalian sedekahkan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah ini bukti iman. Saya sering katakan ini. Dan itu hadis Rasulullah SAW. As-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti iman. Karena kalau kita punya 100.000, kita sedekahkan 50.000. Yang ada dalam benak kita, uang kita sisa 50.000. Tapi sebenarnya harta yang sebenarnya adalah 50.000 kali 7 kali 100 kali berlipat-lipat. Itulah harta yang sebenarnya. Paham? Allah. Nah. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi dan Ustaz dan keluarga dan kita semua. Amin. Bagaimana cara menasihati orang tua kita yang sudah 68 tahun untuk banyak berpikir dan melihat yang bermanfaat dari HP, kajian, surah. Karena saya pernah ingatkan untuk tidak melakukan hal yang sia-sia. Beliau malah mengatakan ini itu tidak boleh. Beliau masih ikut ngaji Yasin dan tidak mau diajak ke kajian sunnah. Dan apakah saya berdosa bila memberikan kuota namun dipakai untuk menonton YouTube yang hanya hiburan-hiburan saja, menonton lagu, gosip, ustaz-ustaz yang lucu dan lain-lain. Mohon pencerahannya Ustaz, dosa pemodal untuk pencerahan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Di dalam umur yang disebutkan tadi 68 tahun, seharusnya manusia lebih condong untuk mempersiapkan dirinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini seharusnya. Maka ini pelajaran bagi anak-anak yang ingin agar orang tuanya fokus beribadah di masa tuanya, jangan kasih hal yang macam-macam. Ya, hal yang macam-macam.
Seperti HP yang melalaikan, akhirnya melalaikan dari membaca Al-Quran, melalaikan dari pergi ke masjid, melalaikan dari hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupannya sehari-hari. Nah, kalau ditanya bagaimana mendakwahinya, mendakwahkannya adalah dengan mengganti yang lebih baik, dengan santun. Contoh misalkan, berikan amalan-amalan yang tidak sulit tetapi berpahala besar, dan dijelaskan pelan-pelan. Dijelaskan pelan-pelan. Kemudian yang kedua adalah mendoakan. Ini paling utama. Mendoakan orang tua agar senantiasa di masa tuanya mengisi dengan beribadah. Saya kalau tidak salah pernah kajian di sini dengan tema yaitu bersungguh-sungguh beribadah di akhir umur, kalau tidak salah. Bersungguh-sungguh beribadah di akhir umur. Dan saya sebutkan bahwasanya umur 60, ketika seseorang sudah umur 60 kemudian dia tidak lebih banyak ibadahnya, itu tidak ada uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aturan 60 ini sudah benar-benar fokus, benar-benar untuk menghadapi kematian. Benar-benar menghadapi bagaimana nanti dhammatul qabr, disempitkannya kuburan. Yang ada dalam benaknya adalah memikirkan kematian. Saya pernah bercerita kalau telah saya di sini juga bahwa pernah ke sebuah masjid, pengurus masjidnya tua-tua, para pensiunan. Tetapi masjidnya bersih, wangi, mushaf-mushaf yang ada itu dirapikan oleh mereka. Dan mereka kebanyakan di masjid. Saya bilang, mohon maaf Pak, ini Pak, kenapa DKM-nya tua-tua? Ustadz, kami ini adalah para lelaki-lelaki yang sudah tidak diharapkan di rumah. Kalau pulang ke rumah ketemu istri lah, ente lagi. Gitu ya. Anak-anak sudah pada besar. Sibukkan diri dengan demis. Ya, tidak ada uzur. Seseorang sudah berumur 60-an ke atas kemudian masih sibuk nonton scroll TikTok, melihat perempuan, Allah. Dan ini menjadi pelajaran memang bagi anak-anak yang ingin memberikan sesuatu kepada orang tuanya, jangan sampai memberikan sesuatu yang melalaikan orang tua. Ya. Dan itu benar-benar melalaikan para ikhwan yang yang aturan orang tua baca Quran, ya, menghatamkan Quran. Ini akhirnya dengar nonton YouTube politik. Oh, enggak selesai urusan. Dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi Pak, silakan. Ini terakhir ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat dan Allah. Amin. Saya ada pertanyaan berkaitan dengan doa atau ibadah yang berkaitan dengan dunia. Juga tadi terjelaskan sebisanya tidak ya, karena itu perlahan maksudnya. Lalu bagaimana dengan cara praktikanya? Kalau saya pernah, bagaimana kaitannya ibadah kan ke dunia tapi saya hutang. Karena hutang itu kan ke akhirat, kalau misalkan bisa dijelaskan ditagih ke akhirat hutang. Itu bagaimana kita minta keputusan rezeki yang sama berdoa. Bismillah, alhamdulillah. Mungkin ada kekeliruan pemahaman. Tidak, mengapa kita meminta dunia? Jadi perkara-perkara dunia kita minta boleh saja. Misalkan Rasulullah SAW bersabda, Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb, kami berikanlah aku di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, dan jagalah kami dari api neraka. Ini menunjukkan boleh untuk minta dunia, bahkan boleh untuk minta banyak harta, boleh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbal. Boleh minta dunia, boleh. Tetapi jangan sampai, yang saya maksud tadi adalah jangan sampai ketika kita beribadah niatannya untuk dunia. Apalagi kita meminta dunia, berdoa untuk bayar hutang. Wah, itu boleh. Bukankah ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Lau kana ala nafsika dainun
mithlu jabal sir la qadahu Allah azza wa jalla, kama qala Nabi. Kalau seandainya engkau mempunyai hutang sebesar gunung Sir, kemudian engkau membaca doa ini, saya Allah akan melunaskan hutang. Doanya apa? Allah makfini bihalalika an haram waghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkan aku dengan harta yang halal dari harta yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu, tidak bukan dengan selainmu. Ini boleh, minta rezeki, minta harta, minta kebaikan dunia boleh. Yang tidak boleh tadi adalah dia beramal ibadah kemudian niatannya hanya dunia. Nah, itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan kepada seluruh pengurus masjid DKM Masjid Jami' Utsman bin Affan. Semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah dalam beribadah kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita melihat wajahnya yang mulia dengan penuh kelezatan iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya tanpa ada kemurkaan setelahnya. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para orang tua dan para kerabat seluruhnya. Allahumma amin. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.